البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sudah menyelesaikan di kitab Thalaq bab tentang masalah ihdad yang berkabung, demikian juga iddah, masa menunggu dan istibra, yakni membersihkan rahim bahwa itu tidak ada janin dalamnya. Berikutnya kita akan masuk bab yang baru di kitab Thalaq, babu ar-ridha atau babu ar-radha, ya, ar-radha itu menyusui, permasalahan menyusui. Apakah kemudian seorang kalau dia disusui oleh perempuan walaupun itu bukan ibunya menjadi mahram bagi dia, ya, yang kemudian tidak boleh dia menikah dengan perempuan tersebut, demikian juga anak-anak dari perempuan tersebut. Ini akan dibicarakan dalam permasalahan ini. Dan ridho ini atau ar-radha ini, menyusui, masalah menyusui ini adalah ada dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis, demikian juga ijma'. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23, di antara perempuan yang tidak boleh dinikahi wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah hurimat 'alaikum ummahatukum banatukum wa akhwatukum. Kemudian wa ummahatukum allati, diharamkan atas kalian untuk menikahi, kemudian disebutkan dan ummahat, dan perempuan-perempuan yang menyusui kalian, dan demikian juga saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan. Ini. Kemudian juga dalam hal sunnah, nanti hadis yang disebutkan, demikian juga ijma' semua para ulama masalah ini. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini semua Imam Muslim, la yuharrimu al-massah wal masatan, tidaklah membuat muhrim dan tidak membuat haram untuk dinikahi satu susuan atau dua susuan, ya. Ini bayi itu kalau dia menyusui itu ada satu, ya, sedotan ataupun dua sedotan, seperti ini tidak. Akhrajahu Muslim, semua Imam Muslim. Jadi kalau ada perempuan kemudian menyusui seorang bayi, kemudian dia yakni meminum dari susu perempuan tersebut, ya, sekali sedotan saja, maka tidak. Demikian juga dua. Berikutnya hadis nomor 1127, ya. Wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, undurna man ihwanukunna, lihatlah oleh kalian siapa saudara-saudara kalian, saudara-saudara laki-laki kalian, wahai perempuan, ya, perempuan-perempuan. Fa innaha ar-radha'ah minal maja'ah, sesungguhnya ar-radha'ah ini saudara kandung atau susuan, ya, saudara susuan, atau yang dianggap di dalam susuan itu adalah minal maja'ah, dari yang dia itu kenyang dengannya, dari lapar kemudian menyusui dengannya, kemudian sampai dia itu merasa kenyang, ya, melepaskan minum, ya, kemudian dilepaskan dengan sendirinya, ya, bayi itu melepaskan sendiri, ya, itu dihitung satu, ya. Kemudian dia minum lagi, ya, meminum dari susu itu yang di payudara perempuan tersebut, kemudian dia lepaskan sendiri, ya, demikian sampai 5 kali. Itu ar-radha minal majah. Ini dianggap kalau dia kemudian melepaskan sendiri, menunjukkan dia sudah merasa cukup dengannya, kenyang dengannya. Demikian. Nanti Anda sebutkan rincian. Di sini muttafaqun alaih. Kemudian wa anha, masih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, subhanallah, Imam Muslim. Ini hadis yang kadang terjadi perselisihan para ulama ini. Qalat, beliau mengatakan, ja'at Sahlah bintu Suhail, datang Sahlah bintu Suhail. Hadis terkenal ini. Ya.
Faqala dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna Saliman maula Abi Hudzaifah." Sesungguhnya Salim maulanya Abu Hudzaifah. Ini budak yang dimerdekakan atau semisal itu. Sesungguhnya Salim ini ma'ana bersama dengan kami fi baitina, di rumah kami. Ya, jadi Sahla ini melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Salim ini tinggal di rumah dia sejak dari kecil mungkin. Waqad balagha ma yablughu rijal. Dan dia menjadi tumbuh sebagaimana tumbuhnya laki-laki, menjadi balik. Misalnya dari kecil di rumah itu terus ya biasa bertemu, berjumpa. Lama-lama menjadi besar. Kan demikian. Sudah tinggal di situ lama di keluarga itu. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada Sahlah ini, ya, ardiihi, susuilah dia. Padahal Salim ini sudah apa? Sudah umur 15 atau 16 tahun ini. Susuilah dia tahrumi alaih. Maka kamu menjadi mahram dia. Ya, demikian. Tahrumi alaih, yakni kamu mahram bagi dia. Demikian. Jadi boleh kemudian melihat, yang namanya mahram, boleh melihat, boleh khulwah, menyendiri dan sebagainya. Karena seperti saudara. Rawi Muslim, di sini semuanya Imam Muslim. Nah, di sini termasuk permasalahan yang paling, ya, apakah kemudian seseorang kemudian menjadi mahram, ya, ketika sudah besar disusui. Ya, demikian. Kemudian berikutnya wanha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini beliau menyebutkan, ana Aflah akhu Abi Al-Qais, hadis muttafaqun alaih ini. Sesungguhnya Aflah saudara laki-lakinya Abil Qais. Ya, Abul Qais ini adalah suami dari perempuan yang menyusui Aisyah radhiyallahu anha. Paham? Jadi Abul Qais ini, ya, itu punya istri. Istrinya itu menyusui Aisyah radhiyallahu anha. Dia punya saudara laki-laki, Aflah ini. Paham? Ja'a yastadinu 'alaiha ba'dal hijab. Datang minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha setelah turun ayat hijab. Kan demikian, tidak boleh lagi melihat setelah hijab itu. Demikian juga di balik tabir dan semisal itu. Minta izin untuk mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, maka berkata Aisyah, fa abaitu an adana lahu. Maka aku pun menolak untuk mengizinkan dia. Takut bukan mahram, kan itu. Padahal Aflah ini, ya, dia punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya itu punya istri ini menyusui Aisyah radhiyallahu anha. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarathu billati sanatu. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengabari Nabi terhadap apa yang beliau perbuat, ya, melarang Aflah ini masuk ke rumahnya. Fa amaroni an adana lahu alayya. Maka Nabi merintahkan aku untuk mengizinkan dia kepadaku. Ini untuk boleh menjumpai beliau. Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wa qala, dan Nabi mengatakan innahu amuk, sungguhnya dia itu pamanmu. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ya, jadi Abul Qais ini, ya, maka dia menjadi bapak susuannya Aisyah radhiyallahu anha. Saudara laki-lakinya berarti apa? Saudara. Ya, saudara laki-lakinya ini berarti paman. Paman dari Aisyah radhiyallahu anha. Paman susuan, ya. Paman Aisyah radhiyallahu anha. Demikian. Di sini muttafaqun alaih. Kemudian hadis nomor 1130, wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, belum mengatakan, kana fi ma unzila minal Qur'an, adalah apa yang turun dari Al-Qur'an, asyru radha'at ma'lumatin yuharrimna, 10 kali menyusui yang diketahui, ya, menjadi dia itu haram, jadi menjadi muhrim. Syaratnya 10 kali menyusui. Jadi bayi itu menyusui sampai dia itu merasa kenyang, melepaskan sendiri susuannya sampai 10 kali. Ini dulu dari Al-Qur'an dibaca, termasuk ayat yang diturunkan. Tsumma nusihna bi khamsi ma'lumat, kemudian dimansuh menjadi 5 kali saja. 5 kali saja. Berarti kalau 1 atau 2 tidak, sebagaimana di pertama kali disebutkan. 1 sedotan atau 2 sedotan tidak dianggap. Harus 5. Paling sedikitnya ada 5. Dan ini menghapuskan apa yang dulu pernah turun 10 kali. 10 kali, yakni susuan. Fatu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW beliau pun meninggal, yaitu berapa? Akhirnya adalah 5 ini. Ini adalah yang terakhir, 5 kali susuan. Wa ya bima yuqra'u minal Qur'an, dan dia termasuk yang dibaca dari Al-Qur'an. Ini dulu pernah dibaca.
Ya, pernah. Sebagaimana pernah kita sebutkan juga dalam permasalahan naskh dan mansuh itu ada juga ayat wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya, dan orang yang sudah menikah laki-laki atau perempuan kalau dia itu berzina farjumuhum, maka rajamlah keduanya. Ya, demikian. Itu dulu termasuk bacaan Al-Qur'an. Demikian juga ini. Dulu termasuk ayat yang turun kemudian dimansuhkan. Tidak ada lagi. Kita tidak pernah membaca lagi. Tidak kita membacanya lagi. Tidak ada di dalam Al-Qur'an lagi. Ya, demikian. Rawahu Muslim, semua Imam Muslim. Ini menunjukkan berapa? Berarti paling sedikitnya 5 kali susuan. Berikutnya hadis nomor 1131. Ya. Sampai sini dulu kita sebutkan beberapa permasalahan. Masalah ridha tadi, ar-radha menyusui, maka tadi jelas dalam Al-Qur'an, demikian juga hadis dan ijma. Maka berapa jumlah menyusui itu tadi sudah disebutkan, yaitu 5 kali, ya. Dan ini tidak bisa kemudian kita berpindah kepada yang lain karena jelas hadis tadi kita sebutkan. Kemudian apa dhabit ar-radha'ah ini, bagaimana? Juga oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, ar-radha'ah ya itu seperti wazan fa'alatun fa yamarrah minhu bila syak. Ini sekali, ya. Ini kalau secara wazan ini seperti itu. Kemudian disebutkan ar-radha'ah ayyal taqam asad wa yashrabu minhu thumma yadahu fa hadhi radha'ah. Jadi 1 kali susuan itu adalah seorang bayi dia menempelkan mulutnya ke payudara ibunya itu. Ibunya atau ini ibu susuan ataupun ibu kandung. Wa yashrabu minhu, kemudian dia minum darinya, tsumma yadahu, kemudian dia tinggalkan. Ya, demikian. Ya, dia minum, kemudian dia tinggalkan dengan apa? Dengan sendirinya. Ya, demikian. Kemudian sebutkan ingkan al-qata' li'arid katanafus. Bagaimana kalau dia itu bayi ini ya minum, kemudian dia ingin bernafas umpamanya ada yang itu kan cepat sekali keluarnya susu itu, kemudian dia itu ingin bernafas atau istirahat sebentar, ya demikian. Tsumma ya'udhu min anqar, kemudian kembali ya dengan dekat, maka ini dianggap satu, paham? Jadi dia minum, kemudian apa? Dia ingin istirahat sebentar, kemudian balik lagi, itu dihitung 1. Ya. Kalau kemudian sampai 5 kali, baru kemudian apa? Dikatakan dia itu adalah apa? Adalah susuan dia. Maka hati-hati perempuan yang menyusui anak, karena itu bisa apa? Kalau sampai 5 kali, berarti dia harus perhatikan itu bahwa itu adalah saudaranya. Ya, yakni dalam artian ini menjadi ibu susuan, menjadi mahram, ya demikian. Kemudian disebutkan apabila susunya itu berubah umpamanya menjadi tidak enak lagi, sebutkan kalau selama dia kemudian meminumnya maka itu dianggap. Kemudian sebutkan apabila seorang bayi meminum ya dari apa? Labanu imra'ataini fi ina fa yashariba minhu. Dia meminum umpamanya sekarang itu ada alat ya, susunya itu dimasukkan dalam apa? Dalam gelas. Kemudian di situ dalam gelas itu 2 susu dari 2 perempuan. Di dalam 1 gelas. Wa fa'ala bi dzalika khamsa marat, dilakukan 5 kali. Bayi ini minum. Sarat kullu wahidah minhuma umman lahu min ar-radha'ah. Maka 2 orang perempuan itu menjadi apa? Ibu susuan dia. Nah, itu juga. Maka berhati-hati juga. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau kemudian perempuan ini dia keluar susu walaupun bukan karena apa melahirkan atau semisalnya, tetap dianggap. Ya, tetap dianggap. Kemudian hal yustarat fi tahrim bi ridha yakuna haulaini. Apakah disyaratkan di situ apa? Harus 2 tahun. Ya, harus 2 tahun ya. Yani ibunya itu menyusuinya itu 2 tahun, kalau kemudian tidak 3 tahun, sudah 3 tahun menyusui kemudian tidak dianggap umpamanya. Tidak, jawabannya yang benar adalah tidak. Sebagaimana kisah Sahlah tadi. Ya, demikian. Paham? Ridhaul kabir yuhram kama yuhramu ridhaul shaghir. Menyusui anak yang besar itu juga seperti menyusui anak yang kecil. Paham? Jadi anak ini 4 tahun masih suka untuk kemudian apa minum susu umpamanya, tetap dianggap itu. Ya, anak ini demikian juga besar bahkan. Sebagaimana kisah tadi Sahlah tadi. Iya kan? Yani Salim ini
Sahlah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyusui Salim yang sudah besar. Lalu bagaimana permasalahan ini? Hadis ini terjadi persisian para ulama yang sangat keras sekali. Kesimpulannya adalah ini ucapan jumhur. Ya, sebagian mengatakan seperti jumhur mengatakan itu khusus untuk apa? Salim. Dan yang benar ulama ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan itu adalah khasun bi Salim. Khusus untuk Salim wa man kana bi misli halhi, dan seperti orang-orang yang keadaannya seperti dia. Miman yahtaj ila dzalik, yang butuh kepada perlakuan seperti itu. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Imam Syaukani. Paham? Karena kita tidak bisa mengatakan hadis tadi menjadi dhaif. Hadis itu sahih bahwa Salim ini sudah lama hidup di rumahnya Sahlah. Akhirnya ketika Salim ini menjadi balik, menjadi berat keadaan mereka. Gimana ini kan tidak boleh, ya ini khulwah dan sebagainya. Akhirnya Nabi merintahkan Sahlah untuk menyusui Salim sudah besar. Lalu bagaimana ini? Ya jawabannya tadi. Itu khusus ya untuk Salim dan keadaan yang sangat berat yang seperti itu. Lebih bagus tidak berpanjang-panjang masalah ini. Ya, jangan kemudian mencari jalan-jalan mudah dan sebagainya. Kita cukupkan bahwa itu adalah untuk keadaan yang khusus untuk Salim atau yang sangat butuh sekali menyusui anak yang dia itu apa sudah dewasa bahkan, kan demikian. Nah di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.